Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada hari ini saya sudah ditemani oleh teman kongko atau teko BB69 saya nih, seorang sutradara yang mempunyai beberapa film pendek seperti The Sun Never Set, The Three Beggars, The Cursed Butterfly, Another Girl of Mine, dan yang terbaru adalah Desert Spirit. Nah, apa kabar nih Mas Idan? Mas, halo semuanya. Gimana nih? Boleh perkenalkan diri dulu gak, Mas? Oke, aku Idan Firdaus. Aku di Bandung, kerja di apa ya? Sebagai creative director di Cinemora Picture. Itu juga sebenarnya Cinemora Picture itu PH yang aku buat juga sama bareng teman-teman juga, teman-teman kuliah, kayak apa? Rofi dan yang lainnya juga kita bareng-bareng bikin PH ini. Terus kita sama-sama apa ya? Ya bikin karya di Bandung. Kalau misalnya mau main, boleh. Kita ada di Dago Pojok, di Kampung Padi, namanya Cinemora Picture, itu ada di mapnya. Kita selalu kedatangan tamu-tamu juga dari beberapa filmmaker di Bandung. Kadang suka konsultasi ke sini, terus main-main di sini. Gitu. Jadi terbuka ya untuk siapa aja yang mau Ya, main terbuka atau untuk mau siapa aja. mau belajar ya, Mas ya. Iya, ya. Nah, pada kesempatan hari ini nih saya ingin berbincang-bincang mengenai karya Mas nih yang terbaru nih yang berjudul Desert Spirit nih. Tapi Iya. sebelum kita membedah ceritanya lebih dalam lagi, saya ingin sedikit mengobrol mengenai beberapa soal teknis nih. Boleh ya? Boleh, boleh. Nah, saya mau nanya nih, sebenarnya dari mana sih ide cerita atau premis cerita dari Desert Spirit ini bisa ada? Itu tuh sebenarnya awalnya sebelum di Search Spirit kan aku bikin Three Beggar sama The Sun Never Set. Itu sebenarnya kita di 3 film itu sama referensinya. Sama-sama dari satu film, bukan dari satu film, maksudnya terinfluence dari satu film. Mungkin orang-orang juga nggak akan ngeh sih. Sebenarnya ini filmnya jauh banget dari film-film yang saya bikin. Film Ghibli, My Hmm, Neighbor Totoro. Ya hmm, sebenarnya itu kan film animasi kan, dan betul betul. uh, sebenarnya jauh banget dari itu. Tapi saya terinspirasinya gara-gara tentang si Totoronya ini dari apa? Dia kan roh hutan gitu. Wah, saya suka banget gitu apa soalnya saya termasuk percaya juga di beberapa tempat pasti ada kayak ya semacam penunggunya, semacam apa penjaganya, dan di sini tuh di Manek Boru Totoro ini nggambarin si Totoro ini sebagai roh hutan gitu. Sama kayak di The Sun Never Set, saya masukin roh tanah dan eh, roh gunung yang yang sedang sedang apa si roh tanah yang sedang ada masalah di dalam film The Sun Never Set. Dan The Three Beggars juga sebenarnya itu nyeritain tentang seseorang yang sudah hidup terlalu lama, dan itu sebenarnya saya ngegambarin bukan sebagai manusia sih. Itu bisa dibilang roh atau apapun, itu multitafsir aja gimana yang orang yang nonton, karena beberapa juga ada yang bilang ini roh hutan juga, terus ada yang bilang juga manusia yang kena kutukan, dan lain-lain juga banyak. Dan sekarang saya ngambil lagi tentang roh gurun gitu. Jadi kayak saya pengen pengen apa ya? Pengen bikin uh, sebuah sinatur gitu, kayak saya pengen bikin karakter roh di setiap film saya gitu. Jadi di tiap film saya akhir-akhir ini saya mau masukin beberapa roh-roh yang apa ya? Ya yang bisa saya gambarkan sebagai karakter yang bisa divisualkan secara apa ya, secara filmis gitu ya, kayak roh gurun ini yang karakternya saya buat seperti itu gitu. Hmm, Gitu sih sebenarnya dari menarik Manek menarik. Boruto. Malah didapat inspirasinya ini justru dari animasi ya. Iya, dari animasi. Mainnya Bertotoro ya. Oke. Iya. Jadi kalau kalau bisa disimpulkan nggak nih, maksudnya kalau dari cerita Mas nih, sebenarnya ini saya sempat mau nanya nih. Oh Sebenarnya ya. itu dari 3 film pendek yang sudah ada nih,
ya, yang Hmm. tadi Mas bilang itu The Sun Never Set, The Three Beggars, dan terakhir itu Desert Spirit. Itu punya satu benang merah Ya. gak yang nanti sebenarnya itu bisa kita hubungkan? Sebenarnya kalau The Sun Never Set itu cerita lain, tapi kalau The Three Beggars sama Desert Spirit ini sebenarnya ada benang merahnya, tapi bukan sequel, bukan Hmm. bukan cerita yang sama, tapi aku kayak apa ya? Ada Sebenarnya penghubungnya? ada penghubungnya gitu. Jadi sebenarnya The Three Beggars ini tuh kalau misalnya di cerita tentang apa ya? eh, saya juga terinspirasi dari Lars von Trier, filmnya yang Antichrist. Di situ Hmm. Antichrist itu nyeritain tentang The Three Beggars. Jadi The Three Beggars itu digambarin sebagai rusa, terus abis itu eh, fox rubah, terus sama burung gagak. Nah di situ tuh di tiga makhluk itu digambarin sebagai grief, kesedihan, terus apa ya? Aduh, aku lupa. Grief, ya pokoknya ada tiga, terus terakhir tuh suffer. Suffer itu digambarin sebagai burung gagak. Nah di sini makanya di tiga film ini kalau misalnya penonton sadar sebenarnya ada burung gagaknya, selalu ada burung Betul, gagaknya gitu. betul. Iya, karena saya apa eh, emang 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 terinspirasi dari The Three Beggars-nya Antichrist gitu. Jadi di film ini saya pengen ngeliatin eh, si suffernya itu. Jadi di sini tuh filmnya tentang penderitaan-penderitaan. Disitulah kayak The Three Beggars kan sebenarnya dark banget kan, Hmm. tentang orang-orang yang menderita. Dan sebenarnya yang di Desert Spirit juga sebenarnya eh, menderita juga, cuman bukan menderita ini, tapi menderita karena lebih ke percintaan sih. Ini sebenarnya filmnya beda dari yang sebelumnya karena ini lebih ke romance sih gitu. Oke. Jadi gitu sih, ada benang merahnya. Jadi yang burung gagak itu bukan karena menghemat properti ya. Bercanda Mas, Enggak, bercanda. bisa Oke, oke. jadi. Sebenarnya menarik sih, dalam arti kan yang satu bilang My Neighbor Totoro, yang satu bilang Antichrist. Ini kan dua buah film yang cukup Ya, berbeda genre jauh banget. gitu. Iya, iya Dan berbeda ternyata genre. ini bisa digabungkan menjadi satu inspirasi ya. Iya, Seperti itu ya. iya, Oke, iya. oke. Keren, 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 keren. Nah, kalau saya mau tahu nih, kira-kira nih apa nih yang Mas bayangkan nih saat menulis naskah hingga sampai bisa merealisasikan sebagai gambar yang indah. Karena di dalam tiga film itu kan antara kita bilang ini nih, antara naskah, dalam arti antara pembicaraan dengan gambar itu kan tanda kutip tidak nyambung ya, benar ya? Iya, iya, benar. Nah, maksud saya itu bisa boleh cerita gak tuh? Maksudnya kira-kira bagaimana tuh? Apa memang udah pas Eh, Mas membuat naskah itu sudah punya gambaran, oh ini pokoknya saya mau ada pemandangan kayak gini, terus habis itu dengan voice overnya seperti ini atau gimana? dari awal sebenarnya udah kegambar saya mau bikin kayak gini, dan kan itu juga nyeritain sebenarnya si Desert Spirit ini dia sebagai watcher gitu, sebagai pengamat gitu. Jadi dia emang hidup terlalu lama, dia selalu jalan di tiap sudut gurun, dan dia selalu melihat memori-memori yang terdapat di tiap sudut gurun itu. Jadi memori-memori manusia, dan ini kebetulan saya sebenarnya latar belakang saya bikin film ini sih apa ya, kayak sebenarnya curhat sih sebenarnya. Saya jadi aduh uh, ya sebenarnya saya bikin film ini karena emang ada orang yang saya suka gitu, dan saya pengen 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 nggak apa ya, bisa dibilang saya nggak mau sekedar nyatain gitu, saya pengen dari perasaan ini saya pengen bikin film. Seenggaknya dari perasaan yang saya suka dengan si perempuan ini, saya pengen jadi karya gitu. Dari perasaan itu saya pengen jadi karya. Nah, dari itu saya gabungin konsep yang saya tentang si Desert Spirit ini, dan memori-memori yang memori-memori itu, dan memori itu sebenarnya yang akhirnya saya masukin tentang sebenarnya perasaan saya gitu, kayak
keresahan saya ke cewek ini dan akhirnya saya masukin sebagai memori di Desert Spirit-nya ini gitu sih. Di kenyataannya berakhir indah gak? Enggak usah dijawab, nggak apa-apa. Cuma Iya. buat guyonan aja. Nah, sekarang nih kira-kira boleh ceritain nggak untuk Ya. proses produksinya itu memakan waktu berapa lama, terus istilahnya Nah, kendala yang dihadapinya, suka dukanya, atau gimana nih? kalau misalnya produksinya sebenarnya ini termasuk cepat sih, soalnya ini benar-benar film apa ya? Film bisa dibilang kayak one man show lah, soalnya saya nggak terlalu banyak kru dan sebenarnya saya juga bikin film ini dari jadi waktu pas sebelum bikin film ini saya udah bikin ceritanya dulu dan itu juga nggak dari bikin ceritanya itu sekitar seminggu atau 2 minggu kemudian itu kita langsung syuting gitu. Jadi dari 2 minggu sebelum itu tuh saya benar-benar baru dapat idenya dan 2 minggu kemudian saya langsung syuting gitu. Dan itu juga saya ngambil itu gara-gara di pas tanggal produksinya itu sebenarnya si perempuan ini lagi ulang tahun gitu. Jadi saya pengen jadi pengen kayak ngasih sesuatu yang apa ya? Jadi di hari ulang tahunnya, tapi dia nggak tahu sebenarnya, dia nggak tahu. Jadi saya ngasih semacam kado, apa ya, bukan semacam kado ya. Saya Surprise. pengen ya ngasih surprise, cuman sebenarnya saya juga emang sengaja nggak ngucapin ulang tahun gitu lah. Ya sebenarnya ya ini sih first-nya saya, terus DP-nya juga saya, terus editornya saya, terus habis itu soundnya saya. Jadi semuanya itu head-headnya saya, tapi sisanya aku minta bantuan ke anak-anak Sinemora paling. Jadi apa ya? Sebenarnya enaknya kayak gini tuh kita jadi nggak terlalu banyak kepala gitu. Jadi apa? Kita nggak terlalu banyak ngasih apa ya? Ngasih arahan gitu. Karena semua kan otak di Desert Spirit tuh ke saya kan, jadi saya ngaturnya bisa lebih cepat karena yang ngatur film ini ya cuman saya doang, jadi saya nggak apa ya, yang sisa-sisanya paling lebih kayak bantu-bantu untuk merealisasikan filmnya gitu, kayak apa ya, asisten-asistennya dan lain-lainnya gitu. Jadi ini termasuk cepat sih, termasuk cepat produksinya. Terus kalau suka dukanya, paling sukanya apa ya, saya bisa ngerealisasikan film yang saya pikirin itu benar-benar sama dengan apa yang sekarang udah apa sudah jadi filmnya gitu. Itu saya suka dengan hasilnya gitu. Dan ini juga apa kayak cuaca juga mendukung gitu. Cuaca tuh di situ pas banget. Yang saya suka tuh cuacanya sih. Sebenarnya cuacanya itu mendung tapi nggak hujan gitu. Jadi awannya tuh awannya bagus banget gitu. Awan-awan mendung tapi nggak hujan gitu, jadi keren gitu. Itu yang saya suka sih. Dari warnanya juga jadi itulah, jadi mendukung gitu. Terus ya dukanya paling apa ya? Eh nggak, kayaknya sih duka kayak nggak ada sih. Kalau nggak ada jangan dipaksa. Cari-cari. Aduh. Iya. Nah, boleh tahu itu syuting di mana ya? Soalnya keren tuh. Oh, itu syutingnya di Jatinangor sih, Jatinangor. Jadi di situ tuh kayak ada apa sih? Kayak kayak ada proyek jalan apa ya? Jalan raya gitulah, kayaknya sih jalan raya atau jalan tol gitu. Jadi cuman mangkrak gitu. Jadi belum beres dan akhirnya jadi kayak gumpalan tanah merah yang belum di apa ya, belum di perbaiki gitu. Jadi kayak benar-benar berantakan aja dan itu pas banget gitu. Ya, jadi emang saya searching di Jatinangor gitu, pas banget di sana. Oke. Tempatnya juga belum, kayak banyak orang juga yang belum tahu sih. Nah, Soalnya itu waktu itu rada tuh untuk survei cari-cari lokasi syuting tuh butuh berapa lama tuh kalau untuk film ini? Oh, itu tuh kebetulan teman pas saya ngobrol tentang cerita ini, teman saya pas banget langsung
tahu karena kebetulan dia tuh abis apa ya, abis main dari sana gitu, kayak foto-foto doang dari itu. Jadi pas banget ini produsernya si Zaki ini dia langsung eh, langsung ngasih tahu kalau ada tempat seperti ini gitu. Wah ini mah langsung cocok. Jadi pas banget. Jadi begitu ada dia ngasih tahu, pas hari itu juga tempat itu langsung jadi langsung lock gitu. Lokasi langsung lock gitu. Jadi cepat sih. Emang ini Istilahnya cepat banget sih semesta nih. mendukung ya. Iya, semesta mendukung. Jadi Semua langsung dapat didukung. semuanya gitu ya. Iya, awan aja sampai didukung gitu. Tapi keren Iya, sih benar. Itu apa shoot-shootnya benar-benar keren sih, indah, benar-benar iya, iya. indah sih. Iya. Nah, nah, terus mengenai soal properti itu dapat dari mana tuh? Apa bikin atau Eh, properti ya, ya properti itu sebenarnya saya buat sendiri sih. Dari yang tas sama si wardrobe-nya juga. Itu sebenarnya wardrobe-nya saya beli di toko baju bekas gitulah. Jadi saya bikin, terus habis itu saya robek-robek, saya kotorin, dan sisanya saya pokoknya dibikin kayak baju-baju post apokalips gitulah. Dan semuanya kayak aksesoris dan semuanya itu saya bikin semua dari dari rantai dan lain-lain yang semuanya dari apa ya? Ya dari bahan mentah lah, dari bahan mentah yang maksudnya yang kayak rantai tuh rantai rantai apa gitu, terus saya create, terus saya modifikasi. Sama kayak misalnya pas tas juga, itu kan tasnya depannya itu ya ada tengkorak sapinya, terus itu Mhm. dan ada rantainya, terus ada apa sih, eh, ya pokoknya itu kalau yang itu sebenarnya saya beli ininya sih, beli kayak beli barangnya dulu, Terus beli dirangkai tengkorak sendiri sapinya, ya? terus habis itu di, ya dirangkai sendiri, saya modifikasi sendiri. Jadi sebenarnya wardrobe itu full saya juga gitu. Jadi kayak emang benar kayak one man show tuh benar-benar ya emang pengen pengen nyobain aja sih, pengen nyobain semua produksi. Kadang kan produksi rame-rame kan, Hmm. saya pengen nyobain itu sebenarnya produksi sedikit saya masih mampu nggak gitu. Ini Hmm. itu sih saya pengen nyoba itu di sini gitu. Sisi Terus positifnya sih sama jadi yang idealisme kita bisa kita salurkan benar-benar ya, sesuai. nah ya benar. Ya, ya. Oke, oke, oke. Gitu. Itu kurang lebih tuh boleh tahu gak tuh untuk biaya Desert Spirit ini kurang lebih berapa nih? Kalau kurang lebih aja budget. Kalau budget sih ini saya tuh kalau wardrobe terus tas dan lain-lainnya saya habis 1 juta kalau nggak salah, terus sama biaya makan dan Hmm. biaya apa ya, biaya produksi dan lain-lainnya paling 2 juta ya, habis 3 juta mungkin, sebenarnya 3 juta kurang lah. Hmm. Kalau musiknya dari mana tuh? Nah itu musiknya sebenarnya ngambil dari sampling dari internet gitu. Jadi musiknya udah ada tapi yang no copyright gitu. Hmm, Jadi hmm, hmm. yang bebas copyright, terus saya masukin, terus saya edit lagi gitu. Jadi Oke, sebenarnya oke. musiknya tuh nggak sedistorsi itu. Jadi musiknya tuh musik slow, musik halus, terus saya bikin distorsi di musik itu, saya create lagi, saya modifikasi lagi gitu sih. Oh, itu saya nggak nyangka loh. Saya pikir itu apa isi musik beneran sendiri gitu. Istilahnya Oh ada gitu. teman atau apa gitu. Oke, oke. Ternyata itu Oh ngambil dari maksudnya dalam itu yang sudah ada, tapi itu iya, yang sudah ada dimodifikasi ya. Keren, keren. Itu dimodifikasi. keren. Iya, dimodifikasi. Keren sekali Iya. sekarang. Keren, keren. Nah, sekarang nih kita masuk lebih dalam lagi nih. Yang saya ingin Iya. tanyakan adalah sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan di film Desert Spirit ini? Soalnya maksud saya kan makna dari shoot per shoot pasti ada ya. Soalnya jujur aja nih saya udah Iya. nonton kurang lebih 3 kali. Semakin saya nonton, semakin saya bingung. Mumet. Mumet dalam arti semakin gini, Iya, iya. semakin saya cari-cari, semakin saya nggak bisa menemukan sih. Maksudnya gimana nih? Iya. Boleh jelasin nggak nih? Iya, Hmm. sebenarnya sebelum saya ngejelasin ini, sebenarnya saya juga dari awal emang pengen bikin karakter yang berbeda di saya gitu. Jadi saya pengen bikin film horor tapi bukan film horor, maksudnya film dark yang apa ya?
Eh, tunggu, tunggu. Oh, saya blank. Tadi pertanyaan apa, Mas? Tiba-tiba Maksud ngeblank. saya ini bisa nggak tolong jelaskan sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan daripada film Desert Spirit nih? Karena dalam arti kan kalau saya lihat itu sepertinya nih kalau saya nih mungkin saya salah seperti ini ada makna yang ingin disampaikan setiap shoot, setiap scene Oh nih ya, baik itu dalam arti baik itu yang si baik Desert Spirit-nya sendiri, terus ada adegan dengan uh, orang yang pasangan itu, terus tiba-tiba nih oh ya, burung gagak jatuh. Nah, mulai dari burung gagak oh jatuh ya, itu dari musik pun udah berubah nih dalam arti ya. ya, ya, Seperti ya, kegalauan ya, tiba-tiba telepon terputus dan lain-lain gitu tuh. Nah, itu maksud saya itu sebenarnya itu ada ya. makna apa nih? Oh ya, untuk sebenarnya sebelum ke Desert Spirit, aku mau ngejelasin sebenarnya film-film saya tuh lebih ke apa? Lebih ke suasana yang bercerita. Jadi bukan film yang bukan bukan narasi yang bercerita gitu. Saya Hmm. pengen mencoba apa ya, bikin formula baru buat menjadi karakter karakter saya gitu. Saya pengen film saya tuh bukan film yang pada umumnya, tapi film-film yang apa ya? Ya banyak sih yang ngomong kayak gitu, nggak ngerti itu apa. Tapi sebenarnya film aku ini dibuat bukan untuk dimengerti, tapi untuk dinikmatin secara suasana, dan abis itu setelah itu baru berdiskusi. Sebenarnya itu sih, film saya ini bukan film jawaban, tapi film pertanyaan. Jadi film setelah nonton ini pasti bukan merasa lega menemukan jawaban, tapi merasa bertanya-tanya setelah nonton film ini gitu sih. Jadi emang film-film yang berbicara lewat suasana gitu, bukan lewat narasi. Dan apa tadi yang apa yang bisa saya sampaikan di sini sebenarnya ini ya apa ya? Ya bisa dibilang ini sebenarnya film curhat, film apa ya? Film film ya tadi film curhat, dan sebenarnya saya curhat di sini tuh bener-bener yang apa ya? Bener-bener yang udah ini banget lah, udah keluar banget gitu. Jadi sebenarnya kenapa di search juga kenapa gurun itu karena apa ya? Saya udah jarang gitu mengalami perasaan seperti ini gitu, perasaan eh, sorry ini curhat dikit. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya udah lama gitu saya nggak ngerasain perasaan suka lagi sama perempuan gitu. Jadi udah lama nggak merasakan seperti ini gitu, merasakan jatuh cinta lagi dan apa, dan saya ngegambarin perasaan saya itu kering gitu, kering kayak gurun pasir gitu. Hmm. Jadi sebenarnya Desert Spirit ini nggambarin perasaan saya sebagai apa, kering gitu. Jadi si spirit yang kering gitu. Jadi emang nyeritain tentang si Desert Spirit-nya ini juga sebenarnya sebagai saya sih. Jadi di si Desert Spirit ini, si cewek ini itu dari awal konsepnya itu dia digambarin sebagai saya gitu, sebagai saya yang cuman jalan aja melihat memori-memori yang ada di gurun itu, dan sebenarnya yang gurun itu memorinya sebenarnya tentang si cewek ini dengan pacarnya gitu. Jadi emang nyeritain tentang apa? Tentang kisah satu pasangan gitu, dan sebenarnya pasangan itu sebenarnya si orang yang saya suka ini, dan dia sebenarnya udah punya pacar. Jadi nyeritain tentang mereka berdua, dan mereka dan si si saya ini sebagai Desert Spirit apa ya, mengamati hubungan mereka lah gitu lah. Ya Hmm. jadi semua 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 kayak dialog telepon itu sebenarnya beneran ada gitu, dan uh, saya ngegambarinnya dimasukin kayak apa ya, ya di feedbackinnya sebagai di voice over kayak di yang bahasa Inggrisnya itu gitu. Hmm. Jadi emang ada apa sih, ya ada saling feedback gitulah gitu. Jadi kalau di sini berarti Mas Idannya ini sebagai desert spiritnya ya? Iya, sebagai Desert Spirit-nya yang tidak melakukan apa-apa gitu, cuman
cuman tidak mengamalkan. melakukan apa-apa atau tidak bisa melakukan apa-apa. Karena kan kalau sebagai spirit kita kan kadang-kadang dalam arti gitu kan itu yang saya tangkap soalnya. Iya, oh gitu. Hmm. Sebenarnya tidak mau melakukan apa-apa sih, Oh, tidak karena mau melakukan si apa-apa. di si research spirit ini dan saya sebagai di dunia nyata ini emang benar-benar cuman sebagai pengamat aja. Jadi pesan ini sebenarnya udah saya pendem selama setahun gitu. Jadi saya selama setahun itu emang nggak ngedeketin si cewek ini gitu. Jadi emang cuman mengamati aja. Benar-benar apa yang di search spirit ini lakukan itu sama kayak yang saya lakukan di kehidupan nyata pas melihat si cewek ini gitu. Oke, jadi benar-benar ini film ini benar-benar personal Ya, banget ya. iya emang personal. Sebenarnya ini sih sebenarnya target penontonnya sebenarnya teman-teman saya sih. Hmm. Target penontonnya teman-teman saya sama si cewek ini. Makanya begitu premier kemarin kan setelah nonton, wah teman-teman saya yang semua pada tahu tuh langsung pada datang ke saya langsung pada meluk saya gitu. Cuk cuk Ada yang cuk gitu ya. nangis, ada Yang yang sabar ya. iya karena iya karena mereka tahu tentang ceritanya kan. Jadi Nah, semuanya langsung pada kaget semua. Teman-teman saya yang di Sinemora juga semuanya pada kaget gitu. nah, ceweknya itu sendiri gimana setelah nonton? Nah, si cewek ini sebenarnya dia eh, lagi apa ya kayak lagi pelatihan di Cirebon gitu sih. Hmm. Lagi di Subang, lagi di Subang. Jadi dia nggak bisa apa ya? Jadi nggak bisa megang HP. Jadi selama ini dia belum nonton sih. Dan Oke. dia aku tanya juga nggak pernah dibalas. Jadi ya gitulah. Ya nggak apa-apa, biar kita aja yang menonton. Kita dapat kehormatan Iya, sebelum saya juga sebelum beliau. iya ya. Nah, kalau ada beberapa shoot nih yang masih menjadi pertanyaan saya nih. Misalkan tadi itu saya sempat Ya. ngomong nih, tiba-tiba ada satu petanda itu burung gagak yang jatuh dan itu menjadi satu babak perubahan daripada ritme film ya. Nah, itu sebenarnya Ya. apa tuh? Tanda dari burung gagak yang jatuh itu menggambarkan apa tuh? Kenapa dari musik, dari ritme, dari semua semua gambaran itu berubah? Itu menggambarkan apa tuh? Kalau boleh tahu. Eh, itu menggambarkan ini ya sih apa sih penghalangnya sih. Jadi kan di awal tuh sebelum si burung gagak jatuh itu kan ada dialog tentang mungkin kalau misalnya Hmm, aku udah sukses dan kamu masih ada di sebelah aku bakal terus langsung dipotong sama burung gagak itu kan. betul betul. Nah, sebenarnya burung gagak itu sebagai penghalang. Jadi Oh, seba- ya jadi penghalang itu tuh si day hmm, yang hmm, nanti saya sebutkan dan perasaan sebenarnya perasaan dia juga jadi perasaan dia dan pacarnya itu jadi ya itu si burung gagak itu sebagai apa perwujudan dari penghalang-penghalang itu gitu makanya itu jadi dialog itu nggak apa terputus dan semuanya langsung dan si Desert Spirit langsung ngomong kan damn it hurts langsung hmm, ya hmm, hmm. eh, karena emang kejadian penghalang itu benar-benar apa ya 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 menyakiti si Desert Spirit ini gitu Hmm. Soal itu juga adegannya kan sampai ada adegan kayak distorsi yang berulang ya adegannya ya. ya distorsi Benar yang ya. berulang Nah, nah, ya karena emang ya oke karena oke. pengulangan sih emang ininya kejadiannya gitu Oke, oke, oke. Jadi itu memang penghalang ya. Nah, berikutnya yang ya emang sampai sekarang saya masih belum ngerti juga nih, saya udah sempat ngomong nih ke hmm. melalui PM ya. Itu adegan kucing. Ya oh ya kucing Adegan kucing itu maksud saya gini, semuanya di hmm. desert, tapi kucing Ya itu di kota tuh. Maksudnya bukan di kota, ya di perumahan. Dan itu sempat di shoot hmm. nih, entah itu sengaja apa enggak itu, di shoot itu ke arah perumahan. Ada tiang listrik segala macam. Hmm. Nah, itu apa ada maksud tertentu nggak kucing? Sebenarnya yang shoot yang noise itu yang 4:3 itu kan sebenarnya masa lalu kan. Jadi saya emang nggak gambarin
dessert doang gitu. Sebenarnya juga banyak itu kayak ada pesawat lah, ada apa Di dalam pesawat betul. pepohonan dan ya banyak juga kan, bukan kucing aja. Jadi emang itu tentang masa lalu dan itu tentang memori-memori. Sebenarnya itu semua footage ya, yang 4:3 itu semuanya memori si cewek ini. Jadi sebenarnya sebelum ini film jadi, saya minta kayak Instastory-nya dia gitu, kayak Instastory-nya dia, perjalanan dia yang tersimpan di HP itu gitu. Jadi sebenarnya Serius? kucing itu juga sebenarnya iya. Oke, 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 Jadi oke. saya minta Oke, oke, ya oke, ini oke. tuh Ini baru saya tahu nih. Ini menarik, nggak termasuk menarik nekat soalnya. sih. Oke, oke, oke. Iya, jadi emang apa ya? Semua itu full full dari handphonenya dia. Eh, apa video-video si memori-memori yang dia tangkap di setiap apa di perjalanan, kayak misalnya dia lagi ke luar negeri naik pesawat itu Hmm, dia hmm. itu dari handphone dia, benar-benar itu tuh pure handphone dia. Saya nggak masukin footage yang saya ambil sendiri gitu. Saya pengen ada memori dia juga masuk di dalam film saya gitu, dan termasuk kucing juga. Itu sebenarnya kucing dia itu komplek juga sebenarnya rumah dia itu. Jadi apa emang ya Oke, gitulah, oke, jadi oke. pengen itu Menarik, sih. menarik. Oke, ini dia mulai kebuka nih, keren-keren. Itu sih keren sih, dan nanti udah benar-benar personal. Abis itu bahkan sampai Ya ke benar-benar beberapa personal. footage-nya itu dipakai itu, wow, keren. Iya. Iya, Oke. karena emang ini super personal sebenarnya. Udah super Hmm, hmm. personal filmnya. Dan itu justru itu ini mungkin yang untungnya saya akhirnya itu bisa ngobrol nih sama Mas nih. Kalau nggak saya nggak ngerti nih. Iya ya. Nah, Nah, berikutnya nih, mungkin sih ini kalau udah di ngomongin dari tadi ini mungkin nih udah mulai kejawab nih. Ada hmm, kalimat they won the game for sure. Pertanyaan iya. saya adalah who are they? Siapa mereka? Nah, Nah, ini kalau kalau kayak gini nih mungkin udah bisa menerka-nerka nih. Ya, coba deh. ini day-nya ini apa ya? Sebenarnya yang suka sama dia tuh bukan aku doang gitu. Jadi Hmm, ada teman-teman aku juga gitu. Dan hmm, teman-teman akunya tuh teman-teman dekat gitulah. Dan hmm. mereka sama-sama apa ya? Sama-sama apa suka sama cewek ini juga gitu. Jadi kayak selama ini kan saya diem doang kan, selama setahun ini kayak cuman apa? Ya cuman sebagai pengamat aja gitu. Tapi nggak enak juga apa selama ini diem ya, takutnya ini. Dan saya juga orangnya tertutup, jadi nggak pernah curhat-curhat. Jadi ya udah, saya langsung nekat aja, saya langsung bikinin film, terus langsung saya nyatain lewat film gitu. Dan day-nya ini sebenarnya orang-orang yang suka sama dia gitu, dan mereka tuh deket terus selama setahun ini, selalu apa kemana-mana bareng dan apa bareng. Jadi kayak they won the game for sure. Ya udah jelas mereka uh, apa selangkah di depan saya gitu. Jadi kayak ya udah saya mundur aja dulu gitu lah. Tapi yang Bukan lucunya mundur itu aja dulu kayaknya. digambarkan pertandingan bola api ya. Ya pertandingan ya, karena Jadi itu day-nya main itu api dong ya. sebenarnya iya. Iya bisa dibilang kayak gitu. Main api cuman dibikin keren. Jadi Mas Iya, menggambarkan diri Mas itu sebagai desert itu yang pas di iya, pinggir lapangan pada awalnya, tapi iya akhirnya pinggir kan lapangan. datang Iya, juga iya datang juga. ke dalam lapangannya, Permainan itu. Iya, permainan dalam itu. permainan itu. Iya. Oke, oke, oke. Jadi Hmm. day-nya itu banyak nih yang memainkan bola Iya, api day-nya nih. itu banyak. Oke, mantap, mantap. Iya, Terus berikutnya nih gitulah. ada juga I know everything but still I'm a fool. Nah, ini udah mulai ya pasti udah ketahuan deh. Itu kenapa nih? Iya, You know everything, iya, but iya. you think you are still a fool. Why? What it Karena mean? sebenarnya saya apa ya, sebelum saya suka sama si cewek ini juga sebenarnya saya tahu teman-teman saya tuh pada suka gitu, Hmm. dan mereka tuh emang nggak pernah nyatain. Dan kayak apa ya, saya tahu gerak-geriknya gitu. Jadi siapa aja yang suka sama dia, kayak I know everything, kayak semua aku tahu tentang ini, tentang apa ya, bisa dibilang saya terlalu peka gitu
saya nggak ini ya, tapi saya ngeras apa ya, termasuk orang yang peka gitu sama sekitar saya. Jadi teman-teman saya dan termasuk dia tuh sebelum saya punya perasaan ini, saya tahu apa orang-orang yang suka sama dia dan tentang kompleksnya dan apanya dan semuanya lah. Pokoknya saya tahu semua dan saya masih ada perasaan suka sama dia gitu. Jadi kayak I know everything but still I'm a fool gitu. Jadi ngapain sih punya perasaan kayak gini padahal udah jelas-jelas gitu. Dia udah punya pacar, kalau misalnya juga nggak punya pacar juga dia temannya tuh maksudnya yang deketin dia tuh banyak dan mereka oke-oke semua gitu. Yang ya gitulah. Jadi I know everything but still I'm a fool. Oke. Tapi asal yang penting itu bukan cinta ini membunuhku ya. Ya, enggak. Enggak. Enggak ya? Tetap saya. Oke. Ini keren nih, Mas. Saya udah nonton tiga film dari Ya. Mas nih, 3 film pendek Mas nih. Ya, ini saya benar-benar berterima kasih karena dikasih kesempatan untuk menontonnya nih. Dan emang benar sih yang kalau saya tangkep nih, tanda kutip ini ciri khas dari 3 film Mas itu, yang pertama itu adalah gambarnya itu benar-benar indah tuh, shoot-shootnya itu benar-benar keren lah, dalam arti paduannya itu saya bilang keren lah banget. Terus abis itu suaranya, nah itu suaranya juga nggak bisa dianggap remeh nih, sound editingnya itu wow, menurut saya sih benar-benar wow. Emang waktu di depan film juga udah dibilangin pakai headset ya, dan kebetulan emang saya suka pakai headset dan itu benar-benar memberikan kita dalam arti segala suara itu dari keheningan maupun suara-suara kecilnya itu sound editingnya itu benar-benar wow, pokoknya wow lah. Itu keren tuh, keren. Itu Sebenarnya itu juga saya selain visual juga saya nekenin banget di sound sih, musik dan ini sebenarnya kan itu saya juga yang buat yang sound design di 3 film itu emang saya enggak yang The Sun Never Set itu ada orang lagi teman saya, tapi kalau yang The Three Beggars sama yang Desert Spirit itu tuh benar-benar full saya gitu, jadi benar-benar pengen apa ya, pengen idealis saya tuh tersampaikan di film ini gitu. Jadi emang saya bikin benar-benar saya create gitu si sound ini. Post prod-nya itu berapa lama tuh? Post pro-nya lumayan sih, tapi nggak karena saya yang ngambil gambar, saya yang direct, saya yang nge-sound, saya yang edit. Jadi semua kepala ada di semua konsep ada di saya dan ya, jadi ya udah langsung terpikir gitu. Jadi ngedit tuh udah kebayang aja sebelum pas lagi praproduksi itu saya udah kebayang aja editannya bakal seperti apa. Jadi udah cepat aja sih sebenarnya. Terus soundnya juga udah kebayang di kepala saya, jadi udah tinggal cepat aja sih. Ya mungkin sekitar 2 minggu atau 2 minggu sih, 2 minggu atau 3 minggu lah. Keren. Dari rough sampai finishing sampai soundnya gitu. Kurang lebih 2 minggu ya. Nah, ya 2 minggu. Tapi nih, ada tapinya nih. Ciri khasnya yang ketiga adalah susah dimengerti. Susah diinterpretasikan. Susah diinterpretasikan. Aduh, itu sampai saya harus tanya kan kemarin kan. Iya, benar-benar emang sampai harus saya tanya sih ini. Karena simbol-simbol itu benar-benar ya tadi ternyata itu kan Mas kan bilang emang produksi dari Mas itu emang ingin agar orang menonton itu bukan menerima jawaban tapi malah menimbulkan pertanyaan ya. Ya, emang pertanyaan. Itu benar-benar wow, kayak kemarin The Sun Never Set saya sempat PM Mas ya. Ini kok kenapa nih ada adegan ini apa nih? Karena daripada saya nggak bisa tidur nih, hidup saya udah mumet. Bener. Kan nggak mungkin sambil kerja saya bengong mikirin. Saya nonton 3 kali saya tambah nggak ngerti. Dan akhirnya kan Mas ngomong nih, ya emang benar Mas, dalam arti ya ternyata itu ya dinikmati karena semakin dipikirkan makin pusing, kecuali langsung ngomong sama Mas nih. Iya. Sebenarnya teman-teman saya juga kalau misalnya nonton film saya juga mereka menginterpretasinya sebagai apa ya?
emang benar karena mereka udah tahu, jadi emang nikmatin suasananya dulu. Apa yang mereka tangkap di suasana itu, terus habis itu kayak mereka sampai bikin pola sendiri gitu. Jadi mereka nonton pertama, terus apa yang mereka tangkap di suasana itu, yaudah ditahan dulu, terus habis itu setelah itu ngobrol sama saya, ngobrol apa yang mereka tangkap, terus apa yang yang diinterpretasikannya apa, terus habis itu nonton lagi yang kedua kalinya, baru setelah itu di kedua kalinya itu saya udah ngasih tahu kalau misalnya saya bermaksud menceritakan seperti ini gitu, dan jadi nonton yang kedua kalinya itu udah yang apa yang saya bikin gitu. Jadi emang jadi ada dua experience gitu nonton film saya tuh. Jadi nggak cuma sekali nonton langsung experience-nya sama, tapi sekali nonton experience-nya merasakan suasana, kedua kali nonton experience-nya udah berbeda lagi gitu. Jadi kayak nonton satu film tuh udah bisa ngerasain dua experience yang berbeda gitu. Kalau gitu nih ntar nih nanti nih saya nonton keempat baru udah dapat pencerahan nih. Karena udah ngobrol panjang lebar nih kita di sini nih. Iya, karena udah ngobrol panjang lebar. Karena jujur nonton pertama, wow indah. Nonton kedua, apa nih maksudnya? Nonton ketiga, ampun deh nyerah. Nah sekarang udah ngobrol, udah tahu udah ngobrol. Ternyata lapisan-lapisannya gini. Jadi ya saya bisa tidur hari ini. Iya. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih, Mas, kira-kira ada pesan-pesan atau kiat-kiat untuk Sobat BB69 nggak? Dalam arti misalkan kalau ingin menulis atau membuat film pendek, terutama nih kalau ingin sebagai media mencurahkan isi hati lah ya, kita bilangnya seperti itu. Nah, ya itu film itu paling the best buat mencurahkan isi hati gitu, perasaan gitu. Karena film tuh ada visual, ada juga suara, dan semua tuh bisa kita create, kita bikin sesuai apa yang mau kita mau, apa yang kita suka gitu. Jadi benar-benar media yang paling asik lah buat mencurahkan isi hati gitu. Jadi kalau misalnya kalian emang mau bikin film tentang itu, berarti kalian harus tahu dulu sih sebelum bikin film, perasaan kalian tuh sebenarnya apa sih, dan setelah kalian bikin film ini, kalian tujuannya apa sih, terus dan sebenarnya banyak pemikiran-pemikiran yang nanti harus jelas dulu sebelum film ini jadi. Jadi sehingga nanti pas filmnya jadi itu bukan sebagai film random aja, tapi bisa dipertanggungjawabkan semua simbol-simbolnya, semua isi-isinya gitu. Ya sama kayak gini, semua film saya tuh semua bisa saya pertanggungjawabkan. Jadi nggak sekedar film menceritakan hal-hal random yang dikolasekan, tapi semua bisa saya pertanggungjawabkan gitu. Gitu sih. Oke, keren banget nih. Sekali lagi terima kasih Mas Idan ya untuk kesempatannya mau menjadi teman kongko saya. Ini benar-benar saya terima kasih nih. Oh ya Mas Idan, misalkan kalau para sobat BB69 nih ingin melihat karya-karya Mas nih, dalam arti kan ingin menonton nih, penasaran nih, kira-kira bagaimana cara melihatnya? Atau saya melalui medsos Mas, misalkan suka ada jadwal-jadwal untuk pemutaran atau pertemuan di mana, seperti itu. Kemana tuh? Sebenarnya kalau misalnya itu saya nggak, untuk yang sekarang saya nggak saya naruh di online, cuman masih masih private. Jadi saya nggak nggak mau bikin film yang public terus. Jadi seenggaknya selalu ada pemutaran di tanggal segini. CD Search kemarin kan saya putar di tanggal 11 November kan, 11 Nah itu betul. Nanti misalnya itu juga sebenarnya 111 itu ada maknanya juga sih. Kalau misalnya
di angel number itu tentang new beginning. Jadi sebenarnya satu itu kayak perjalanan lembaran baru saya gitu. Setelah bikin film ini saya mau lepas dari perasaan ini gitu sebenarnya. Itu Dari sih masa lalu ya. makna satu. Iya, mau lepas dari perasaan uring-uringan ini yang tidak jelas gitu. Jadi gitu sih. Iya. Ya, terus kalau misalnya mau nonton paling pantau aja Instagram saya Idan Firdaus. Itu saya selalu ngasih informasi kalau misalnya saya ada pemutaran The Sun Never Set, nanti saya langsung ngasih tahu ke Cinemora juga, sama di Instagram Cinemora juga saya selalu ngasih tahu pemutaran-pemutaran misalnya offline-nya atau online-nya di Instagram saya. Misalnya nanti sebenarnya nanti ada sih pemutaran di JAV, Jogja di JAV. Terus nanti film The Sun Never Set itu bakal diputar di beberapa kota. Untuk nanti untuk detailnya paling nanti saya kasih tahu lewat Instagram gitu. Dan nanti juga di Set Spirit bakal ada pemutaran lagi, cuman nanti tanggalnya paling nanti saya tentuin dikasih tahu di Instagram gitu sih. Oke, mantep nih Mas. Semoga sukses nih Mas Ya. ya. Dan tetap ditunggu Ya, sukses karya-karya juga berikutnya Mas nih. Budi. Nanti kita lagi Siap, bingung nih. siap. Saya lagi bingung kira-kira roh apa lagi nih. Kan roh kota belum nih kayaknya nih. Kan Orang jungle kota ya, udah. aduh. Desert udah. Oh iya bener. Ocean Spirit belum ya? Nah, itu nanti deh kita Nanti, kayaknya udah nanti ngomong. Nah itu tuh kayaknya udah ada itu ide tuh. sebenarnya paling saya bocorin dulu deh, sebenarnya bukan ocean sih, lake Win. spirit. Apa? Jadi nanti lake danau, Lake Spirit. roh danau. Ya, jadi itu paling nanti konsepnya nanti paling nanti saya kabarin kalau misalnya film udah jadi. Ini lagi Tunggu masih aja tahap kabar pra sih. berikutnya. Iya, tunggu aja. Siapa tahu abis Lake nanti Wind Spirit kan bisa tuh. Bisa. Mantep, Udah mantep, mantep Mas. semua roh terkumpul. Semua roh terkumpul. Iya. Oke. Sekali lagi saya benar-benar terima Iya. kasih nih Mas ya untuk meluangkan waktunya Iya. Mas Idan ya untuk pada podcast Iya, hari siap. ini, dan saya benar-benar Iya. menunggu karya-karya berikutnya nih, baik itu film pendek ataupun mungkin serial ya. Iya. Itu benar-benar saya tunggu nih. Oke, baik Sobat Iya. BB69, saya rasa sekian dulu episode kali ini, dan jangan lupa dengarkan episode-episode selanjutnya, tentunya dengan tema berbeda. Oke, see you. Yuk, udah.